Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara saya untuk mengecek mobil saya setiap 7 hari atau sekali 5 hari. Nah, yang saya lakukan itu ialah pengecekan cairan yang ada di mesin mobil. Ada beberapa sih, ada aki yang dicek, terus ada wiper yang dicek, terus air radiator. Setelah itu ada minyak rem, setelah itu ada oli yang dicek. Ada 5 cairan yang dicek setiap 7 hari. Ini pengecekan di mobil saya. Untuk mobil teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman pakai mobilnya sering, jauh, atau ya dipakai setiap hari, terus jaraknya agak jauh, ya mungkin bisa dicek sekali 2 hari, dan setiap hari lebih bagus sih untuk pengecekan ada kebocoran atau gimana. Nah, saya karena ini jarang dipakai, saya menceknya sekali seminggu. Nah, apa saja yang akan kita cek kali ini? Ikutin video ini sampai habis ya. Yang harus kita cek, yang pertama itu ialah air aki. Nah, kalau teman-teman kalau pakai aki basah itu dicek airnya, minimalnya itu jangan sampai di bawah lower ini. Nah, tuh garis yang 2 di sini. Nah, usahakan air aki ini di sini ada di paling atas, batas paling atas ya. Nah, ini aki saya masih di sini sih, airnya masih aman, masih batas atas ya. Nah, ini kayaknya korosi, ini mulai ada korosi. Ini biasanya dari penguapan air aki, ini ada putih-putih seperti ini tuh, mulai ke sini. Ini caranya itu tinggal masak air panas, setelah itu disiram ke sini, nanti yang putih-putihnya ini bakalan hilang. Biasanya di sini ada juga sih, di sini, terus di sini ada juga harusnya. Caranya gampang sih, itu tinggal disiram pakai air panas doang, nanti langsung hilang. Kalau nggak, setelah itu kalau misalnya udah bersih, nanti dikasih oli atau gemuk gitu biar nggak korosi seperti ini putih-putih gini. Nah, itu tips yang pertama, pastikan air akinya ada di batas atas. Kalau aki kalian itu aki kering, nah itu kan sini ada logo ya, nggak salah ada indikatornya, indikator masih bagus, terus harus dicas maupun harus diganti, itu ada indikatornya. Cek situ berkala ya, jangan sampai aki ini soak. Nah, kalau air aki ini sampai di batas bawah, terus bahkan sampai habis gitu, aki baru pun yang nggak sampai 1 tahun itu bakalan soak, yakin deh. Soalnya kalau air aki yang basah, pastikan dia tetap di atas atau batas paling bawah, itu yang di sini, jangan sampai habis. Karena kalau perawatan aki yang basah ini memang agak ribet dikit. Nah, kalau dia habis misalnya sampai di sini, nanti diisi pakai air yang warna biru, air seperti ini loh. Nah, ini air warna biru seperti ini. Nah, kalau misalnya air akinya mau diganti, airnya pakai yang warna merah. Oke. Nah, tips yang kedua itu ialah air wiper. Air wiper ini penting ya untuk membilas kaca depan. Jadi pastikan ada airnya terus. Saya masih banyak sih, tuh masih banyak saya. Terus tips untuk air wiper, jangan pakai air sabun ya, itu akan membuat kaca itu cepat berjamur. Pakai air putih biasa aja.
air keran yang bersih, pakai ini boleh, atau pakai cairan yang khusus untuk air wiper, itu seperti kit itu ada, nggak salah. Oke, itu tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga itu adalah air radiator. Nah, ini air radiator. Air radiator ini sangat penting. Jangan sampai mesin kita itu kepanasan. Nanti overheat itu udah berabe itu mobil harus di istirahatkan sebentar sampai nggak panas ya, nggak enak deh kalau mobil overheat itu. Nah, pastikan batas dari air radiator itu sampai sini, kelihatan nggak? Nah, sampai sini saya lebihkan dikit, kenapa ya, jaga-jaga aja, kalau misalnya habis ya nggak terlalu berkurang, saya tambahin dikit deh ini. Terus sekali setahun ya, kalau bisa air radiator itu diganti, dikuras. Kalau saya seperti itu. Ini mau saya ganti ini udah mau setahun, ini hari bulan ini setahun mobilnya, jadi ini rencananya mau saya ganti pakai air Poland Prestone yang titik didihnya itu sampai 129 derajat Celcius. Kayaknya bagus itu, saya mau pakai itu. Harganya nggak salah 1 galon itu 3 liter lebih, 3,5 liter lebih, itu harganya 150 ribuan. Ini nanti saya bikinkan videonya insya Allah ya. Setelah itu yang harus kita cek itu air ini, air rem, minyak rem ya. Tuh, biasanya letak di sini sih, sebelah kiri dia. Nah, lihat dari sini, lihat batasnya. Nah, sini kan masih maksimal ya batasnya ya, masih bagus sih ini airnya. Kalau minyak rem ini kapan harus diganti? Saat warnanya itu udah keruh. Kalau udah agak keruh itu bagusnya diganti aja. Udah agak kotor gitu harus diganti. Terus kapan kita harus mengecek sistem pengereman kita? Nah, saat kalau misalnya kita isi atau kita ganti minyak rem ini, terus dalam jangka waktu sebentar, seminggu 2 minggu dia berkurangnya agak jauh, berkurang terus, itu tanda ada kebocoran, itu mesti bawa ke bengkel, hati-hati ya. Nah, ini air rem ini 1 tahun loh, 1 tahun tapi nggak rusak-rusak juga karena mobilnya jarang digunakan juga, deket-deket aja, belum pernah keluar kota ini. Jadi ya masih maksimal sih batasnya di sini, masih bagus, dan masih airnya tuh masih jernih juga, masih bagus, belum keruh. Ya kalau ini ganti minyak rem ini seperlunya aja sih. Kalau saya sih biasanya saya rencanakan ini diganti dalam waktu ya mobil 1 atau 2 tahun deh, tergantung kebutuhan sih, tergantung pemakaian mobil. Nah, ini minyak rem saya masih bagus. Nah, tips berikutnya adalah oli. Kita lihat olinya kondisinya bagaimana. Ini biasanya di sini sih mobil-mobil, tinggal cabut aja seperti ini. Tuh, nah itu warnanya masih bagus sih, kelihatan nggak? Masih bening sih, karena ini baru ganti oli, ini baru pakai berapa ya, 1000, baru 1000 deh. Nah, kita coba di tisu ya, saya pakai 1 tangan, agak susah. Nah tuh, kita lihat kondisinya, ini masih bagus sih. Kalau oli yang nggak bagus itu dia udah mulai hitam. Ini masih bening sih, masih bagus, oli masih bagus. Terus untuk takaran olinya kita lihat di sini dipsticknya. Nah, di dipsticknya ini masih batas maksimal ya, batasnya di sini. Ini batas maksimal, ini batas minimal.
Kalau bisa olinya itu di tengah-tengah atau sampai batas, pokoknya maksimal di sini deh. Maksimal di sini, minimal di sini. Ini masih maksimal sih, masih bagus. Untuk debu-debunya bisa kita bersihkan pakai kuas. Jangan dibiarkan mesin itu ya kotor-kotor debu, nanti numpuk-numpukan, bahaya untuk sensor yang lain. Bersihkan gini aja biar debunya terangkat. Sekian tips dari saya, cara pengecekan saya setiap sekali minggu atau sekali 5 hari biar kondisi mobil tetap prima. Nah, teman-teman bisa melakukan sekali seminggu atau sekali 5 hari seperti saya, karena nggak perlu sering-sering banget sih. Itu masalah cairan, tergantung pemakaian mobilnya. Kalau mobilnya pakai tiap hari, pergi jauh, ya itu sekali 2 hari, sekali 3 hari bisa dicek. Atau setiap hari lebih bagus. Nah, ini karena mobil saya pemakaiannya cuma ke kantor, kadang-kadang ke pasar, nggak jauh-jauh banget, dan pergi keluar kota pun jarang. Jadi saya ngeceknya sekali seminggu aja. Mungkin itu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.